Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 60 ada suatu hadis yang menerangkan sebuah khasiat dari membaca istighfar kepada Allah. Diterangkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farahan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Jadi barang siapa yang melazimkan atau mendawamkan membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farahan, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya menjadi suatu kebahagiaan. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari segala kesulitannya diberikan jalan keluar, serta warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Jadi apabila Anda melazimkan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Anda gunakan aurat, Anda gunakan wirid di dalam keseharian Anda, maka Allah akan menjadikan segala kesusahan yang Anda miliki menjadikan suatu kebahagiaan. Jadi hidupnya orang yang melazimkan mewirid istighfar itu akan bahagia. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan segala keruwetan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam menempuh kesehariannya, itu diberikan jalan keluar oleh Allah, sehingga tidak ada suatu kesusahan ataupun kesulitan apapun yang ia rasakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga orang yang membaca istighfar dalam kesehariannya ini akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang membaca istighfar ini biasanya mudah untuk didatangi rezeki. Ini merupakan suatu hal yang maklum di kalangan kita. Jadi apabila kita dilanda kesusahan di dalam hal rezeki, silahkan untuk mewirid istighfar. Ini rezeki itu akan datang dengan mudah. Salah satunya dengan mewirid istighfar. Oleh karenanya, para kiai, para ulama itu ketika dihadapkan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah rezeki, terkadang seseorang menginginkan ijazah darinya, mereka hanya meminta atau menganjurkan memperbanyak membaca istighfar dan juga sholawat. Jadi membaca istighfar dan sholawat itu merupakan dua hal yang saling terkait. Ini banyak diijazahkan kepada para santri-santri, para muhibbin ketika meminta ijazah di dalam kemudahan hidup. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qaddarallahu alaihi fi rizqi falyukthir minal istighfar. Oleh karenanya pada hadis berikutnya diterangkan, barang siapa yang merasa kesulitan di dalam rezeki, maka perbanyaklah membaca istighfar. Ini merupakan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu memberikan suatu amaliyah, menganjurkan bagi seseorang yang merasa kesulitan di dalam hal rezeki untuk
memperbanyak membaca istighfar. Jadi man qaddarallahu alaihi fi rizqih falyukthir minal istighfar. Jadi apabila Anda merasa rezeki Anda semakin hari semakin sedikit, semakin dicari semakin sulit, itu merupakan tanda-tanda Allah memberikan suatu cobaan kepada Anda dalam hal rezeki. Jadi rezeki Anda disedikitkan oleh Allah. Maka dengan itu perbanyaklah membaca istighfar. Bisa jadi Allah memberikan suatu kesulitan di dalam hal rezeki itu untuk menghapus dosa-dosa yang telah Anda perbuat. Oleh karenanya dengan istighfar, insya Allah dosa yang seharusnya dihapus oleh sedikitnya rezeki itu dapat diganti dengan bacaan istighfar. Dan inilah yang menjadi landasan apabila seseorang merasa kesulitan dalam mengais rezeki untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kiranya perlu untuk kita ketahui. Jadi barang siapa yang melazimkan istighfar, ini pasti segala kesusahannya akan diberikan kemudahan, dan juga Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Para pendengar, para subscriber yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Anda membaca istighfar, mendawamkan membaca istighfar, silahkan Anda memperbanyak bacaan sholawat juga atas Nabi Muhammad SAW. Karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan amaliyah yang mujarab untuk mendatangkan berbagai hajat serta kemudahan dalam urusan rezeki. Jadi apabila Anda membaca istighfar 100 kali, maka sholawatnya silakan dibaca 100 kali. Apabila Anda menginginkan suatu hajat yang lebih besar, maka usahakan untuk membaca sholawat dan istighfar itu 1000 kali dalam satu hari. Anda bisa membacanya setiap selesai sholat fardu dengan secara tidak mualah. Anda bisa membacanya 200 kali setiap selesai sholat fardu. Yang terpenting adalah terkumpul bilangan 1000 kali dalam satu hari. Jadi membaca setiap subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, dan isya 200. Itu merupakan amaliyah yang mujarab untuk mendatangkan hajat serta kemudahan dalam rezeki. Membaca istighfar, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keterangan ini Anda dapat mendapatkan manfaat dan maslahat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.